Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Evan dan Vano. Ya, Evan ada suratnya ya, sakit. Vano kemana? Kecelakaan. Tadi pagi? Iya. Ya, kita doakan semoga teman-teman kalian yang sedang sakit dan terutama Vano yang tadi mengalami kecelakaan, semoga segera pulih dan bisa berkumpul dengan kita semua di pembelajaran. Ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu. Minta tolong salah satu untuk dipimpin doa. Belum mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita doa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Apa yang sudah kalian lakukan kemarin? Ya, menyusun teks LHO. Kemarin kalian juga sudah langsung ke objek yang kalian observasi. Ya. Ke objeknya semua kemarin. Ya. Ada yang mencari referensi lain selain langsung datang ke objek? Ada. Lewat apa? Cari info dari mana? Ya, dari artikel, dari media online. Jadi ketika kita mengobservasi sebuah objek, kita tidak harus hanya datang di objek tersebut, atau observasi bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Di pembelajaran yang kemarin kalian juga sudah mempelajari tentang struktur teks LHO. Ada apa saja? Diawali dari definisi umum, dilanjut dengan deskripsi bagian, ditutup dengan deskripsi manfaat. Kemarin kalian juga sudah langsung membuat dalam bentuk infografis. Kemarin kita bentuk 9 kelompok, di sini sudah terkumpul 9, sudah lengkap. Siap untuk presentasi? Ya. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Kenapa? Urut? Kita spin saja. Spin saja ya. Kamu ya, tidak. Didominasikan. Ya. Oh ya, sebelum kita spin, biasanya kalau pembelajaran bahasa Indonesia, masih ingat Trigatra Bangun Bahasa? Ya. Ayo, kita mulai dulu dengan Trigatra Bangun Bahasa. 1, 2, 3. Trigatra Bangun Bahasa. Utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Kuasai bahasa asing. Kita ulangi ya. Trigatra Bangun Bahasa. Ya, terima kasih. Kita mulai untuk spin. Siap semua kan? Sudah masuk di drive semua, berarti sudah siap semua. Ya, 7. Kelompok 7, silahkan.
Lepas. Iya, kayaknya sudah petunjuknya ini. Ya, tentang Graha Cendekia. Graha Cendekia. Yes. Yang belakang tampak semuanya gambarnya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini akan membacakan hasil kami tentang Graha Cendekia. laporan observasi Graha Cendekia. Apa sih Graha Cendekia itu? Yang pertama, Graha Cendekia adalah aula fasilitas utama di SMA Negeri 4 Probolinggo yang digunakan sebagai pusat berbagai kegiatan sekolah, baik ada akademik maupun non akademik. Kedua, fasilitas dalam aula. Aula ini memiliki bangunan yang luas dengan panggung permanen di bagian depan yang digunakan untuk pentas seni, seminar, dan acara resmi lainnya. Area duduknya dilengkapi deretan kursi yang bersama-rapi sehingga dapat menampung banyak peserta dengan nyaman. Selain itu, aula ini memiliki pencahayaan yang memadai serta sound system berkualitas untuk seluruh pelajaran. Tiga masalahnya, Graha Cendekia sering dimanfaatkan untuk anak guru dan orang tua, kegiatan konser, lomba, wisuda, perpisahan, hingga acara sosial, sehingga menjadi sarana publik sekaligus kebanggaan sekolah. Ya. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, sebelum ke sesi pertanyaan, saya ingin yang lain untuk mencermati infografis yang sudah dibuat oleh kelompok 7. Baik itu dari tampilan, silakan komentari dulu. Dari tampilan, terus dari komposisinya bagaimana. Jangan lupa ejaan. Terus dari sisi teks LHO-nya, dari struktur, bisa dari apanya lagi? Pilihan kalimat. Agar lebih nanti adil, berarti sekarang yang tampil kelompok 7 yang mengomentari untuk tampilan, belum sampai ke isi ya, tampilannya saja dulu. Kelompok 8. Kelompok 9 silakan mengomentari tentang isi teks LHO-nya. Jelas? Ya, sekarang silakan kelompok 8. Kelompoknya siapa? 8? Ya, silakan salah satu untuk memberikan komentar tentang tampilannya saja dulu. Sebutkan nama. Boleh di scroll ya. Ya, saya perkecil aja biar tampak semuanya. Hanya tampilan saja.
silakan, Nadif. Ya. Untuk tampilannya kelompok itu sudah cukup menarik, tapi hanya teksnya saja yang terlalu kecil. Oke, teksnya yang terlalu kecil. Dari segi warnanya sudah cukup untuk menarik untuk dibaca. Dari jelasannya juga sudah cukup bagus, judulnya juga sudah benar, dan fotonya juga bagus. Oke. Ada lagi yang mau menambahi? Anggota kelompok 8 yang lain? Ada mau tambahan? Kalau tidak ada, kita masuk ke komentar tentang isinya dan juga ejaannya, baik penulisan maupun isi dari teks LHO-nya. Kelompok 9 siapa? Silakan. Mas, siapa sebutkan nama? Ataya. Silakan. Isinya sih sudah sesuai strukturnya dan Isinya sudah sesuai struktur. Terus? Ya mungkin cuma tidak ada di kertas ini mungkin perlu dirapikan. Tidak jadi lebih bisa dibaca. Bagian mana mungkin lebih detailnya? Deskripsi. Deskripsi yang mana? Bagian atau manfaat? Bagian. Bagian. Ini ya? Ya. Bisa ditunjukkan bagian mana yang kurang menurut Mas Ataya? Untuk ini apa Oke, mungkin kelompok lain ada yang mau menambahi? Ada menemukan hal yang lain? Oke, saya beri keyword, saya beri kata kunci lagi. Silakan cermati kata per kata, adakah yang tidak konsisten penulisannya? Ayo, ada kata apa yang tidak konsisten di situ? Ya, di judulnya Graha Cendekia. Begitu masuk di bagian definisi, Graha Cendekia itu apa? Ada ketidakkonsistenan di sini. Graha Cendekia, Graha Cendekia. Ayo, berarti silakan dicek di KBBI. Manakah kata yang baku, cendekia atau cendikia? Menurut kalian apa sebelum cek? Pakai E atau I? Ada yang masih menyebutkan I. Silakan dicek di KBBI. Ternyata yang baku pakai E, cendekia. Satu kata lagi yang hampir jarang apa ya? Kata ini ternyata kata tidak baku, tapi justru ini yang sering digunakan. Silakan cek di KBBI. Apakah kata graha itu maknanya sesuai dengan yang diinginkan atau baku atau tidak? Tidak baku. Untuk bakunya gerha. Ya, ternyata Untuk bakunya gerha. bentuk bakunya adalah gerha. Kita cek ya.
Graha. Kita kan sering mendengar dan menggunakan kata graha. Ternyata graha itu di sini. Graha. Kalau ada seperti ini berarti menunjukkan kata ini tidak baku. Yang baku adalah gerha. Ya, gerha, bangunan, kantor, tempat tinggal dan sebagainya. Makna yang pertama, gerha itu istri atau permaisuri. Kalau kita cari graha, dia tidak ada, dia merujuk ke gerha. Berarti kata graha itu tidak baku. Sudah tahu ya, ternyata ada kata yang selama ini sering kita gunakan, ternyata itu kata itu tidak baku. Berarti kita harus mulai sedikit demi sedikit memperbaiki. Kembali lagi ke teks LHO-nya. Apakah di bagian definisi sudah cukup menyampaikan definisi tentang objek? Sudah cukup? Kurang. Cara singkatnya, karena dalam bentuk infografis, jadi singkat. Sekarang yang kedua, tentang deskripsi bagian. Sudah dapatkah kalian ketika membaca ini dapat gambaran tentang aula Gerha Cendekia? Dapat. Terus apakah didukung dengan gambar? Enggak. Ketika di sini digambarkan aula memiliki bangunan yang luas. Aula memiliki bangunan yang luas. Dengan panggung permanen di bagian depan yang digunakan untuk pentas seni, seminar, dan acara resmi lainnya. Area duduknya dilengkapi deretan kursi tertata rapi, sehingga dapat menampung banyak peserta dengan nyaman. Selain itu, aula memiliki sistem pencahayaan yang memadai serta sound system berkualitas untuk mendukung kelancaran acara. Di sekeliling aula juga terdapat ruang pendukung seperti ruang persiapan dan gudang peralatan yang membantu kelancaran kegiatan. Iya. Kalau kita lihat dari sini juga, kalau dari segi penulisan, di sini ada kata asing, apa? Sound system. Seharusnya penulisannya italic. Iya. Selanjutnya di bagian lompat lagi. Ya. Manfaat. Gerha Cendekia sering dimanfaatkan untuk rapat guru, orang tua, kegiatan OSIS, lomba, wisuda, perpisahan, acara sosial, sehingga menjadi sarana penting sekaligus kebanggaan sekolah. Jadi tadi sudah disampaikan kalau secara komposisi bagus. Hanya saja ketika kita sandingkan dengan teks akan lebih lengkap lagi jika di bagian deskripsi bagian tadi ada apanya? Ya, ada gambar dari dalam, bukan hanya luar saja. Ya. Itu ya, mungkin bisa untuk selanjutnya ketika membuat sebuah teks LHO bisa lebih detail lagi. Ya. Oke, mungkin ada hal yang bisa diambil dari, bisa menyimpulkan dari diskusi dan presentasi kalian hari ini? Mungkin kesimpulan dari saya,
memang infografis yang kita buat banyak kekurangannya dan banyak menggunakan kata yang tidak baku. Yang apa akhirnya kurang maksimal lah hasilnya. Mungkin lain hari, jika ada tugas seperti TLHU ini, kita bisa mengambil positif dari kesalahan kita. Ya, oke. Tepuk tangan untuk kelompok 7. Karena tadi bukanya tidak dengan perkenalannya di belakang. Silakan memperkenalkan diri dulu sebelum duduk. Nama saya Muhammad Yafian Sarmaliti, nomor absen 23. Nama saya Sedang Mardiano, nomor absen 33. Perkenalkan, saya Kamelia Barakata Maulidi, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Aidil Arifah, nomor 3. Oke, terima kasih. Mungkin untuk perbaikan ini minta tolong ditambahin nama kelompok. Ya, tolong diunggah lagi di link drive-nya. Ya. Baik, terima kasih. Silakan kembali, tepuk tangan buat teman-teman kalian, buat kalian semua. Kita lanjut lagi. Kita spin lagi. Atau ada yang mau bersedia tanpa spin? Spin, oke, spin ya. Aduh, ya Allah, ya Allah. Oke, 5, kelompok 5. Kelompoknya siapa? Nur Fadila, siapa lagi? Oke, silakan berdiri. Cukup segini tampak? Yang satu tidak masuk? Patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan tentang sektor kami yaitu dari itu di wilayah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nufa Ilana Sima, nomor absen 26. Saya Ilana Sumana, nomor absen 14. Saya Rafael Daud, absen 9. Baik, dari analog sendiri. Yang pertama yaitu tentang definisi analog pernyataan. Jadi gazebo itu merupakan dosen yang biasanya terdapat di sekolah maupun dalam sekolah dan biasa digunakan untuk berkumpul maupun juga bersantai. Baik itu dari berdiskusi, bersosial, dan juga bermain bersama teman dengan berkumpul. Lanjut di bagian deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini, gazebo ini terbuat dari batu bata dengan atap genteng. Dan gazebo ini memiliki bentuk tersegi dengan pas yang senada yang kokoh. Setiap sisinya terbuka sehingga kemungkinan udara dan cahaya masuk dengan leluasa, membuat suasana di dalam gazebo terasa sejuk dan nyaman. Selanjutnya ada deskripsi. Oh, ulang lagi. Selanjutnya ada deskripsi manfaat. Gazebo di taman tidak hanya memberikan tempat santai dan istirahat yang menyenangkan, tetapi juga dapat berfungsi sebagai ruangan multifungsi yang dapat digunakan untuk sebagai aktivitas. Gazebo ini bermanfaat sebagai tempat bersantai dan istirahat bagi siswa dan guru sehingga dapat meningkatkan pikiran selama jam pelajaran. Tempat diskusi dan berkumpul yang mendukung interaksi sosial antara siswa dan antar siswa dan guru dan membantu meningkatkan lingkungan sekolah dan berinteraksi dengan masyarakat. Baik teman-teman semuanya, di sini kita selain melihat langsung dari objeknya, kita juga tempat mencari artikel. Nah dari sini kita ada langsung sumbernya di sini dan juga di bagian deskripsi. Mungkin ada tanggapan dan juga masukan dari kelompok 6 dan juga dari kelompok 7.
Oke, sama seperti diskusi kelompok sebelumnya. Berarti kelompok setelahnya, kelompok 6 mengomentari tentang tampilan. Kelompok 7 mengomentari tentang isi. Silakan. Kelompok 6. Oh, iya. Ya, silakan. Untuk tampilan infografisnya sudah bagus, tapi mungkin fotonya itu bisa kayak dari sisi lain gitu, nggak hanya dari satu sisi. Jadi kita para pembaca juga bisa, oh ternyata dari body Smapa itu dari samping itu kelihatannya seperti ini, dari bagian sisi sini tampilannya seperti ini. Oke, foto lagi ya ternyata. Ya, gambar pendukungnya. Itu dari sisi tampilan. Selanjutnya kelompok 7. Silakan kelompok 7. Sultan. Mengomentari tentang isinya. Yafi. Mungkin menurut saya dari infografis berapa? Kelompok 5. 5 ini sudah better lah dari. Jadi ya kayak ada masalah yang sama seperti infografis saya, itu tulisan yang digunakan dari deskripsi maupun pernyataan umum, deskripsi bagian atau deskripsi manfaat itu terlalu kecil dan terlalu banyak. Jadinya orang lain ketika membaca di sini itu agak kesusahan, sedikit kurang jelas. Ya, kalau dari segi isi? Kalau dari segi isi itu sudah bagus, sudah cukup menjelaskan manfaat, menjelaskan banget tentang gazebo yang ada di manfaat. Oke. Menjelaskan secara rinci. Sudah lebih rinci, sudah lebih jelas. Sekarang kita cermati dari struktur. Ada masalah dengan strukturnya? Sudah bagus? Sudah sesuai? Sudah. Dari segi ejaan, kenapa judulnya? D-nya kenapa? Ayo, penggunaan di yang dipisah dan dirangkai kemarin di sini untuk menunjukkan apa? Tempat. Berarti penulisannya dirangkai atau dipisah? Dipisah. Sudah benar atau salah? Sudah benar. Terus dari di situ ada kutipan. Bagaimana cara mengutipnya? Sudah sesuai dengan yang kita pelajari kemarin? Saya perbesar. 35. Tidak ada nama? Seharusnya sumber yang tercantum ini berupa apa? Nama penulis, bukan judulnya. Ya. Ya. Di bawahnya ini ada ya secara detail tentang sumbernya ada di bagian bawah, atau rujukannya ditulis di bagian bawah. Bagus, lengkap, hanya saja kurang tepatnya ya di bagian ini. Seharusnya penulisnya, sumbernya di sini. Siapa penulisnya? Artikel tidak ada.
Biasanya kalau kalian buka artikel ini maka akan muncul nama penulisnya. Ya itu saja yang ditulis di sini. Terus selain itu, ya tanda bacanya perhatikan di sini. Titik itu di sini karena ini adalah rangkaian kalimat. Jadi titiknya setelah kurung penutup, bukan terputus gini. Terus lagi antar siswa. Ada antar, ada antara. Kalau antara memang dipisah. Kalau antar ini adalah kata depan. Maka dia kata depan. Kata partikel. Jadi dia harus dirangkai. Sama seperti multifungsi dirangkai. Antar siswa juga dirangkai. Kata partikel yang sering kita salah penulisan biasanya antar. Terus kalau ada kata pasca, biasanya kalian menulisnya dipisah atau dirangkai? Seharusnya dirangkai. Pasca atau pasca? Tulisannya pakai C atau K? C. Maka bacanya pasca, bukan pasca. Ya, itu ya tambahan kosakata untuk kita hari ini. Ada beberapa. Tadi sudah tentang di kelompok sebelumnya ada gerha, ternyata gerha bukan geraha. Ya. Cendekia bukan cendikia. Antar, pasca, ternyata juga penulisannya dirangkai. Oke, tepuk tangan buat kelompok 5. Silakan, terima kasih untuk presentasinya. Bisa kembali ke tempat. Oh iya, kesimpulannya silakan. Baik, untuk interpretasi dari tekstilnya sendiri itu merupakan gajebo itu merupakan cara penting di lingkungan sekolah, karena ini tuh tidak hanya berfungsi untuk ruang lingkup bersantai dan juga beristirahat, karena gajebo ini merupakan ruang lingkup yang bisa digunakan untuk diskusi. Selain itu juga gajebo ini menciptakan suasana yang sejuk dan juga nyaman akibat dari sirkulasi udara yang masuk, karena tempatnya kan terbuka. Selain itu juga gajebo ini mendukung interaksi sosial, diskusi, dan juga kegiatan belajar bagi siswa. Sehingga dengan demikian keberadaan gajebo itu menciptakan suasana yang nyaman dan sejuk bagi siswa. Terima kasih, sekian dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada salah-salah dari kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Hari Asana terima kasih. Karena waktu kita tinggal beberapa menit, kita sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, karena masih ada 10 menit, kita merefleksi dan mengevaluasi kegiatan kita hari ini. Ya. Apa sih yang sudah kalian pelajari hari ini, dan manfaat apa yang sudah bisa kalian rasakan dari kegiatan kita hari ini? Silakan. Dari daerah sini kayaknya masih belum ada yang bersuara. Silakan. Ada yang mewakili? Kenapa cara penulisan? Kenapa? Cara penulisan teks LHO yang bagaimana? Siapa mas namanya? Rafael. Ya, silakan. Cara penulisan teks LHO ternyata ada hal baru yang kalian temukan nggak dari pembelajaran kita hari ini? Ya, bisa tunjuk tangan dan menyampaikan apa yang kalian dapatkan hari ini. Nur Fadilah, silakan. Dari pembelajarannya Bu Ista, saya jadi bisa tahu dari itu kata bangku. Jadi yang sebelumnya seperti namanya geraha, yang biasanya orang-orang kalau itu geraha itu merupakan kata bangku, ternyata geraha itu bukan kata bangku. Selain itu juga
saya bisa lebih mengetahui cara letak yang benar dalam membuat suatu wajah. Misalnya kayak Satu lagi. Silakan. Ada yang mau menyampaikan hasil pembelajaran yang kalian dapatkan hari ini? Ayo. Tidak ada? Ataya? Kita jadi tahu bagaimana cara pemeriksaan LHO ini dengan benar. Tadi kan ada kesalahan, kita ngasih koreksi bagaimana cara pemeriksaan yang benar. Jadi untuk kedepannya ketika ada gas LHO lagi, jadi kita lebih paham bagaimana cara pemeriksaan yang benar. Oke, terima kasih. Jadi evaluasi refleksi kita hari ini bukan berarti ketika tadi ada beberapa perbaikan hanya bisa diterapkan di teks LHO, tapi bisa untuk kehidupan kalian terusnya. Setelah besok kita selesaikan presentasi ini, setelah itu kita masuk ke materi selanjutnya, teks anekdot. Kira-kira berhubungan nggak LHO dengan anekdot itu? Apa? Pernah dengar istilah teks anekdot? Pernah tapi lupa. Pernah lihat stand up komedi? Ya, itu adalah salah satu contoh teks anekdot. Isinya apa toh teks apa stand up komedi itu? Lawakan tunggal. Apakah isinya hanya murni lawakan saja? Isinya apa? Ada kritikannya. Jadi bagaimana menyampaikan kritik tapi dengan guyonan, dengan lawakan. Terus hubungannya dengan teks LHO apa? LHO yang kita pelajari, kita mengobservasi, kita melaporkan sesuatu berdasarkan apa? Fakta. Berarti kita kan belajar untuk bernalar kritis, bagaimana kita mencermati lingkungan sekitar kita. Nanti di teks anekdot, bagaimana setelah kita bisa mengkritisi, kita bisa menyampaikan kritikan kita lewat komedi. Ya, komedinya tidak harus stand up, banyak bentuknya. Pernah, kira-kira apa? Kita bisa memberikan kritikan dalam bentuk apa lagi selain stand up? Puisi, apalagi? Lagu, poster. Ada yang suka buat karikatur? Ya, karikatur itu identik dengan kritikan. Jadi setelah kita menyelesaikan teks LHO ini, pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang teks anekdot. Baik, pembelajaran kita hari ini sudah kita lalui semua, presentasinya sudah luar biasa. Terima kasih atas atensi kalian hari ini, yang atensi dan apresiasi yang luar biasa. Sebelumnya tepuk tangan untuk kita semua. Baik, saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.